Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu yusholluna alaihi wassallimu taslima. Dengan segala rahmat-Mu ya Rabb, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing berbagi tentang pengalaman saya, perjalanan saya untuk ziarah kubur. Dan di tengah ambigu masyarakat tentang ziarah kubur, saya tetap melihat kepada para mujtahid yang telah menetapkan tentang hukum Islam mengenai ziarah kubur. Mari kita lihat bagaimana hal-hal terkait dengan ziarah kubur yang telah para mujtahid sepakati melalui dengan melihat sumber hukum Islam sebelum ijtihad, yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Bagi saya, meyakini ziarah kubur adalah bentuk bakti saya kepada mereka yang telah mendahului saya, menghormati leluhur-leluhur saya. Dari Allah melalui mereka, saya ada di dunia, dan adalah momen bagi saya untuk mendoakan semua yang telah tiada. Kita akan tetap mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlukan sekali untuk melihat pendapat para ulama dalam ijtihad melalui para mujtahid tentang penentuan hukum Islam terhadap ziarah kubur. Firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 3 disebutkan sebagai berikut. Ala lillahi dhanul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarrabuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Artinya, ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Di dalam hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Suhair bin Harb, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ubaid menuturkan kepada kami dari Yazid bin Kasyan, ia berkata, dari Abu Hasim ia berkata, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah kepada makam ibunya, lalu beliau menangis. Kemudian menangis pula lah orang-orang di sekitar beliau. Beliau lalu bersabda, aku meminta izin kepada Robku untuk memintakan ampunan bagi ibuku. Namun, aku tidak diizinkan melakukannya. Maka, aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya, dan aku pun diizinkan. Berziarah kuburlah karena ia dapat mengingatkan engkau akan kematian. Hadis riwayat Muslim nomor 108 vol 2 /671. Bagi peziarah hendaknya melakukan ziarah yaitu dengan doa dengan bertawasul, yaitu berdoa kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, yaitu amal saleh dan orang-orang saleh. Tidak dibenarkan peziarah meminta kepada yang telah tiada untuk meminta tentang dunia. Tidak boleh bagi peziarah kubur dan yang lainnya untuk berdoa, meminta kepada orang mati, memohon perlindungan, istighosah kepadanya, bernazar kepadanya, menyembelih untuknya di sisi kubur mereka, atau di tempat manapun untuk mendekatkan diri dengannya dalam rangka meminta syafaat kepada mereka, atau mengharap harta, mengharap kesembuhan, dan membantu mereka dalam melawan musuh-musuhnya, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena semua perkara ini
termasuk ibadah, sedangkan ibadah semua itu hanya untuk Allah semata. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 98 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amirul ila liya'budullaha mukhlishina lahuddaina hunafa. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Ziarah kubur yang syar'i dan sesuai sunnah adalah ziarah kubur yang diniatkan untuk menasehati diri dan mengingatkan diri sendiri akan kematian. Adapun banyak dilakukan orang, berziarah kubur dalam rangka mencari barokah, berdoa kepada sahibul kubur adalah dengan ziarah kubur yang kebanyakan tidak melalui tuntunan oleh Rasulullah SAW dan menjerumuskan kepada perkara bid'ah dan terkadang mencapai tingkat syirik. Ziarah kubur ataupun ziarah wali tidak dilarang dan diperbolehkan asalkan tidak menyeleweng ataupun bertentangan dari akidah yang selama ini sudah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, serta tidak menjadi tuntunan yang tidak jelas sumbernya. Saya berdoa kepada Allah SWT agar melindungi seluruh umat muslimin di dunia, agar mereka dapat memahami agamanya dan konsisten di atasnya, atas akidah, perkataan, dan amal perbuatan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dari semua hal yang bertentangan dengan syariat. Hanya Allah SWT Maha Pelindung dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu di dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan berkah barokah berlimpah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.